Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan pemberita kabar sukacita. Firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 2 ayat 38b dan Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ada baiknya kita melihat dahulu Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 30. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Di sini jelas dikatakan bahwa Yohanes berperan sebagai nabi yang menubuatkan kedatangan Yesus, sekaligus pemberita Injil yang memberitakan Yesus sebagai penghapus dosa dunia. Dalam kisah lain yang lebih awal, Hana juga melakukan hal yang sama dengan Yohanes, karena dia seorang nabiya dan kemudian menjadi seorang pemberita Injil. Sebagai seorang nabiya, Hana tentu sudah menubuatkan tentang kedatangan Mesias, atau paling tidak menyampaikan ulang nubuatan itu. Dan ketika dia sudah melihat sang Mesias, maka dia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Lukas tidak mencatat secara terperinci berita yang disampaikan Hana, tetapi sebagai nabiya yang benar, tentu dia memberitakan yang benar juga tentang anak itu. Paling tidak di sini bisa dilihat bahwa berita tentang kelahiran Mesias juga merupakan berita yang penting, sama pentingnya dengan berita kematian dan kebangkitannya. Menariknya, seperti sebuah tuntunan roh saja, Hana memberitakan kabar sukacita tersebut kepada mereka yang siap menerimanya, yaitu semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Menantikan kelepasan untuk Yerusalem adalah suatu istilah lain dari mengharapkan kedatangan Mesias yang mengandung makna rohani tentang kemerdekaan secara penuh, terutama kemerdekaan dari perbudakan dosa dan kuasa maut. Pemberitaan kabar sukacita oleh Hana ini menunjukkan bahwa dia tidak ingin menikmati damai sejahtera sendiri. Perhatikan, orang yang sudah menikmati sukacita sejati akan berjuang untuk membuat orang lain menerimanya juga. Orang yang sudah mengenal Mesias secara pribadi akan berusaha untuk memperkenalkan Mesias itu kepada orang lain. Orang yang meyakini akan keselamatan jiwanya akan meyakinkan orang lain untuk memperoleh keselamatan itu juga. Bukan tidak mungkin ada risiko dalam memberitakan kabar tentang anak itu yang adalah Mesias, tetapi tidak ada catatan yang menjelaskan bahwa Hana takut akan memberitakannya. Bagi Hana, apa yang ada di dalam hatinya, itulah yang disampaikannya. Untuk memberitakan kabar sukacita, kita tidak perlu menunggu menjadi seorang teolog atau menjadi seorang hamba Tuhan terlebih dahulu. Apa yang kita rasakan dengan menjadi percaya kepada Yesus
itulah yang kita sampaikan. Justru dengan kesederhanaan kita, asal yang kita sampaikan itu meluap dari hati, maka itu akan memberkati orang lain. Bagikan berita di dalam hati Anda tersebut, karena Anda sudah menerimanya dengan cuma-cuma. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berikan keberanian dan semangat kepadaku untuk memberitakan kabar sukacita kepada setiap orang yang membutuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus selamanya, selamanya? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku.